Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran tentang perubahan entalpi reaksi. Nah, sebelum Ibu masuk kepada materi pembelajaran, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama yaitu siswa mampu untuk menghitung, melakukan percobaan, menyimpulkan, serta menyajikan hasil data percobaan perubahan delta H reaksi dengan menggunakan kalorimeter. Yang kedua, siswa mampu menghitung dan menyajikan data hasil perhitungan penentuan delta H reaksi berdasarkan hukum Hess, berdasarkan perubahan entalpi pembentukan standar, dan berdasarkan perubahan energi ikatan. Anak-anak, ada yang masih ingat enggak materi pembelajaran kita minggu lalu? Ya, minggu lalu kita membahas materi tentang sistem terbuka, sistem tertutup, sistem terisolasi. Kita juga membahas tentang reaksi eksoterm, reaksi endoterm, dan jenis-jenis perubahan entalpi reaksi. Pada minggu yang lalu ada menyinggung tentang sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Pada materi tersebut sangat berkaitan dengan penentuan perubahan entalpi reaksi ini. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih kaitannya antara materi tentang sistem terbuka, sistem tertutup, serta sistem terisolasi dengan materi kita pada pagi hari ini? Kalian bisa melihat gambar yang sudah Ibu tampilkan di PPT. Nah, itu adalah gambar kalorimeter sederhana. Nah, menurut kalian, kalorimeter itu termasuk dalam sistem yang mana? Terus gimana sih cara kita itu bisa menentukan delta H reaksi dengan kalorimeter tersebut? Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut, maka kalian harus memahami materi tentang penentuan perubahan delta H reaksi ini. Langsung saja ke materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tentang penentuan perubahan entalpi reaksi. Nah, perubahan entalpi reaksi ini biasanya disebut delta H. Nah, penentuan delta H reaksi ini dilakukan dengan berbagai cara. Ada 4 cara untuk menentukan perubahan entalpi reaksi. Yang pertama yaitu penentuan delta H reaksi dengan kalorimeter. Yang kedua, penentuan delta H reaksi berdasarkan hukum Hess. Yang ketiga yaitu penentuan delta H reaksi berdasarkan data entalpi pembentukan standar. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu penentuan delta H reaksi berdasarkan energi ikatan.
Penentuan delta H reaksi yang pertama yaitu penentuan delta H reaksi dengan kalorimeter. Dari anak-anak sudah ada yang tahu atau sudah pernah mendengar tentang kalorimeter. Ya, kalorimeter ini dia termasuk dalam sistem terisolasi. Dia termasuk ke dalam sistem yang terisolasi. Sehingga nantinya pada kalorimeter ini tidak akan terjadi pertukaran energi atau materi antara sistem dengan lingkungan. Oleh karena itu, kalorimeter dapat digunakan untuk menentukan jumlah kalori yang diserap. Semua kalori yang dilepaskan oleh sistem tidak ada yang dilepaskan ke lingkungan. Adapun rumus yang digunakan untuk menentukan jumlah kalori yaitu Q akan sama dengan M dikali C dikali delta T. Keterangannya yaitu Q adalah jumlah kalor, satuannya adalah joule, M adalah massa dari zat, satuannya adalah gram, dan C adalah kalor jenis, satuannya adalah joule gram pangkat minus 1 derajat Celcius pangkat minus 1, dan delta T adalah perubahan suhu yang satuannya adalah derajat Celcius. Nah, kalor jenis di sini adalah jumlah kalor yang nantinya diperlukan untuk menaikkan 1 gram zat sebesar 1 derajat Celcius. Selain dengan menggunakan kalor jenis, digunakan juga kapasitor panas untuk menentukan jumlah kalor. Nah, rumusnya jika menggunakan kapasitor panas yaitu Q akan sama dengan C dikali delta T. Nah, pada kalor jenis ini tadi itu menggunakan C kecil, sedangkan kalau kapasitor panas dia menggunakan C besar. Kapasitor kalor atau panas, satuannya adalah joule derajat Celcius pangkat minus 1, yang mana kapasitor kalor ini adalah jumlah dari kalor atau panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhunya itu sebesar 1 derajat Celcius. Nah, dari kedua rumus yang tadi itu kita dapat menentukan delta H reaksinya. Delta H reaksinya, rumus dari delta H reaksi adalah min Q per mol. Q itu didapatkan dari dua rumus yang pertama tadi, yaitu dengan menggunakan Q sama dengan M dikali C dikali delta T, atau Q akan sama dengan kapasitor panas dikali delta T, sehingga didapatkan rumus untuk menentukan delta H reaksi dengan kalorimeter. Kedua yaitu penentuan delta H reaksi berdasarkan hukum Hess. Nah, beberapa reaksi itu biasanya ada yang terjadi dalam satu tahap dan ada pula reaksi yang terjadi dalam beberapa tahap, dan tentunya kalor-kalor yang dibutuhkan itu berbeda-beda. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, dari gambar ini delta H reaksi dari A ke B adalah sebesar delta H. Sedangkan delta H reaksi dari A ke B dengan menggunakan jalur yang berbeda, yaitu delta H1 ditambah delta H2 ditambah dengan delta H3. Perhatikan juga gambar berikut ini, di mana reaksi ke A
menuju B adalah sebesar delta H. Dan nantinya dari reaksi A ke reaksi B ini berlangsung hanya satu tahap. Jika berlangsung dengan beberapa tahap, berarti dari A menuju B ada reaksi lain, yaitu C dan D. Nah, pada C dan D ini ada delta H1 dan delta H2. Jadi, ketika di awal dan di akhir, pada reaksi dari A ke B hanya satu tahap, dia membutuhkan kalor sebesar delta H. Sedangkan jika dari awal ke akhir dengan beberapa tahap, maka delta H reaksinya itu adalah delta H1 ditambah delta H2. Sehingga didapatkan rumus delta H akan sama dengan delta H1 plus delta H2 plus delta H3 untuk gambar yang ini, dan delta H akan sama dengan delta H1 ditambah delta H2 untuk gambar yang kedua. Sehingga menurut Henry Hess, kalau reaksi yang diserap itu tidak bergantung jalannya reaksi, akan tetapi dia bergantung pada kondisi zat yang bereaksi dan zat hasil reaksinya. Sehingga didapatkan rumus delta H reaksi akan sama dengan delta H1 ditambah delta H2 ditambah dengan delta H3. Yang ketiga yaitu penentuan delta H reaksi berdasarkan data entalpi pembentukan standar. Penentuan delta H reaksi pada tahap ini adalah dengan menggunakan nilai entalpi pembentukan standar, di mana nantinya delta H reaksinya itu dihitung berdasarkan selisih antara delta H reaksi produk dengan delta H reaksi reaktan. Misalnya, pada reaksi IAB plus JCD menghasilkan PAD plus QBC, sehingga didapatkan nilai delta H reaksi untuk reaksi yang ini adalah P delta pembentukan standar AD ditambah dengan Q pembentukan standar untuk BC dikurangi dengan I pembentukan standar untuk AB ditambah dengan J pembentukan standar untuk CD. Dapat dikatakan bahwa delta H reaksi dengan data entalpi pembentukan standar ini, yaitu delta H reaksi akan sama dengan delta H pembentukan jumlah dari delta H pembentukan standar produk dikurang dengan jumlah dari delta H pembentukan standar reaktan. Yang keempat atau yang terakhir yaitu penentuan delta H reaksi berdasarkan energi ikatan. Sebagaimana kita tahu, energi ikatan adalah energi yang diperlukan untuk memutuskan suatu ikatan kimia dalam 1 mol senyawa
dalam 1 mol senyawa yang wujudnya adalah gas pada keadaan standar menjadi atom-atom penyusunnya. Berdasarkan jenis dan letak atomnya, energi ikatan itu dia dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama yaitu energi atomisasi, yang kedua yaitu energi disosiasi ikatan, dan yang ketiga yaitu energi ikatan rata-rata. Pertama yaitu energi atomisasi. Energi atomisasi ini adalah energi yang dibutuhkan untuk memutuskan ikatan dalam 1 mol. Contohnya yaitu pada CH4 menjadi sehingga delta H-nya adalah 1668 kJ. Nah, molekul CH4 ini memiliki 4 ikatan C dan H. 4 ikatan C dan H. Jika energi C dan H ini sama dengan 417 kJ, maka energi atomisasi untuk CH4 adalah 4 dikali 417 kJ akan sama dengan 1668 kJ, yaitu energi disosiasi ikatan. Energi disosiasi ikatan ini energi yang dibutuhkan untuk memutuskan salah satu ikatan yang ada pada suatu molekul atau suatu senyawa. Contohnya yaitu pada molekul CH4 dia bisa menjadi CH3. Nah, di mana pada reaksi ini satu ikatan antara C dengan H terlepas sehingga menjadi CH3 dan hidrogen. Energi entalpi dari reaksi ini adalah sebesar 431 kJ, yang berarti bahwa energi ikatan yang digunakan untuk memutuskan satu ikatan di sini adalah sebesar 431 kJ. Yang ketiga yaitu energi ikatan rata-rata. Energi ikatan rata-rata ini adalah energi yang dibutuhkan untuk memutuskan ikatan atom-atom pada suatu senyawa. Nah, adapun rumus untuk menentukan energi ikatan rata-rata ini adalah delta H akan sama dengan sigma energi pemusatan dari reaktan atau reaktor dikurang dengan sigma dari energi penggabungan produk. Contohnya yaitu
pada reaksi CH4 plus CH4 menghasilkan karbon plus hidrogen. Delta H reaksinya adalah sebesar 1668 kJ. Sehingga energi ikatan rata-rata ikatan CH adalah 1668 kJ dibagi 4 menjadi 417 kJ. Itulah 3 cara menentukan delta H reaksi berdasarkan energi ikatan. Nah, perlu diperhatikan juga bahwa apabila menentukan delta H reaksi ini berdasarkan energi ikatan, maka atom atau molekulnya itu harus dalam fase gas, tidak boleh dalam fase liquid ataupun dalam fase solid. Itulah cara penentuan perubahan entalpi reaksi. Nah, bagi anak-anak, dijawab pertanyaan yang ada di LKPD yang Ibu bagikan dan agar tugasnya itu dikumpulkan minggu depan. Tetap jaga kesehatan. Sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.